Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya saya undang bangkit berdiri yuk. Mungkin kalau Om Jerry gak usah berdiri gak apa-apa Om. Bagi semua saudara-saudari yang sudah hadir pagi hari ini di ibadah onsite maupun juga yang di Zoom, di online, selamat datang. Kita mau mempersiapkan hidup kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan ya Bapak Ibu semuanya ya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau kami sudah datang Tuhan, kami ingin beribadah dan kami ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin mempersiapkan hidup kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, masuk ke dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Kami semua yang hadir on-site maupun online, Tuhan Engkau berkenan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Biarlah kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Kami datang Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu, masuk ke dalam rencana-Mu Tuhan. Sebab Kau kekuatan di jiwa kami ya Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami, batin kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Mari kita semua mengatakan, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Yes, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu Tuhan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku kami serahkan Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan, Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Mari kita semuanya katakan, tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan ya Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama
akan mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku kehendak ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu Tuhan, jadikan kami bejana-Mu Tuhan Yesus, untuk memuliakan-Mu. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, jadikan kami Tuhan penyembah-Mu. Mari semuanya angkat suaramu, angkat hatimu. Mari semuanya iring Tuhan sampai seumur hidup kita. Di hidup kami Tuhan, kami mau masuk ke dalam rencana-Mu Tuhan. Biar pikiran-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Mari semuanya angkat tanganmu, katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku kehendak kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu untuk memuliakan. Katakan lagi, mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku biar kehendak kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan padamu harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, pagi ini Tuhan. Sebentar kami akan siap memuji Tuhan. Mari semuanya yang siap memuji Tuhan kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berikan tos kanan kirinya yuk. Semuanya berikan tos, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Semuanya siap memuji Tuhan. Haleluya. Semuanya yang percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Come on. Woo. Kami percaya Tuhan, Kaulah Tuhan dan kekuatan bagi kami. Woo. Katakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Tepuk tangannya di atas kepala dong. Kami percaya Tuhan, Kaulah kekuatan dan mazmur kami. Katakan lagi dari awal ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Angkat tanganmu semuanya, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Katakan lagi, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dari. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dari. Oh, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kaulah kekuatan dan mazmur kami. Berikan sorak-sorai lagi dong yang paling meriah dong buat Tuhan kita. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan semuanya? Siapa yang percaya Tuhan kita ajaib? Angkat tanganmu. Siapa yang percaya Tuhan kita ajaib? Katakan amin. Kami percaya Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan agung dan perkasa. Mari semuanya katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan, segenap jiwamu, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya yang bergairah, semuanya yang bersemangat, katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Katakan semuanya, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan, kami serahkan. Jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tanganmu, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan.
Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan, Kaulah sumber pengharapan dan kekuatan kami. Kau layak berkuasa Tuhan. Kau Tuhan yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Semuanya siap ya? Angkat tanganmu sama-sama katakan ya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, meminta selamanya. Oh Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan, Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Berikan sorak-sorai lagi yang paling meriah buat Allah kita. Amin, dia Tuhan yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kita mau mempersiapkan lebih lagi hati, jiwa, pikiran kita untuk menerima pesan benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa berharganya hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Saat kami membuka mata kami dan kami melihat wajah-Mu Tuhan, kami terkagum akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, kami tersanjung Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan bila ku buka mataku dan lihat wajah, kami terkagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, kami tersanjung Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidup kita Bapak Ibu, itulah semua karya-Mu Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari
menyembah. Katakan lagi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ada Tuhan, saat ini Tuhan kami mau jadi penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih buat karya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang baik dalam hidup kami Tuhan, itu semua karena-Mu Tuhan. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan. Mari semua Bapak Ibu katakan sendiri. Dan ku ingin mengenal-Mu, Yes, kami ingin lebih. lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada Kasih yang. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi ya Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Ya Ralaba Sanaralaba ya Laba ya Laba ya Laba. Inna Ralaba ya Laba ya Laba ya Laba ya Laba. Uralaba Sanaralaba ya Laba ya Laba. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Ya Ralaba ya Laba ya Laba ya Laba ya Laba 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 Laba. Uralaba ya Laba ya Laba ya Laba ya Laba ya Laba ya Laba ya Laba. Haleluya. Sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah dan puji Dia. sembah dan puji Dia, Sembah
Kalau Engkau sudah hadir di tempat ini Tuhan, kami hanya bisa mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih. Bapa, biarlah Engkau yang akan mengurapi kami semuanya Tuhan. Jemaat-Mu, hamba-Mu juga Tuhan, semua Tuhan. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Kami percaya ada sesuatu yang baru hari ini Tuhan. Biarlah Engkau akan mengajar kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya kalau kemari rasanya pulang ke rumah. Dulu sering saya kemari. Sudah berapa tahun nggak tahu. Sekarang ada di sini. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Wisnu untuk undangannya. Jemaat, terima kasih. Pak Im nggak ada ya. Ibu di bawah. Puji Tuhan. Nama saya Jerry. Istri 1, anak 3, mantu, punya cucu 5. Keluarga besar ya. Saya tadi ditanya sama Pak Wisnu mulai dari kapan? Saya bertobat tahun 86. Mungkin ada yang belum lahir kali ya. Umur saya sekarang 18 tahun. Baru kemarin tanggal 6. Sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan. Kok bisa ya? Kok bisa? Ya itulah semua Tuhan. Semua Tuhan. Kalau bukan Tuhan, nggak tahu saya. Tapi Tuhan itu baik. Sangat baik. Ya. Jadi hari ini adalah mengatur prioritas hidup. Temanya adalah mengatur prioritas hidup. Apa yang dimaksud dengan prioritas? Prioritas itu adalah yang didahulukan, yang diutamakan. Apa? Dalam hidup kita ini apa yang diutamakan? Ya. Contoh, ada orang, prioritas hidupnya itu makan, kuliner. Waduh, kalau udah makan nggak kira-kira, ya nggak. Kalau belum hampir nggak bisa napas tuh belum berhenti makannya. Makan terus. Saya dulu gitu, sekarang nggak. Ada juga yang prioritas hidupnya itu pakaian. Wah, mesti keren. Saya nggak pernah beli pakaian. Ada bingung kali ya. Saya nggak pernah beli pakaian. Baju semua ada yang ngasih. Kemarin ulang tahun saya nggak tahu tuh berapa banyak saya dikasih lagi. Jadi tiap tahun tuh ada aja. Tapi buat saya itu bukan prioritas. Ada lagi orang yang prioritas hidupnya itu harus punya rumah. Bahkan rumahnya gede. Ya. Atau alat transportasi. Wah, saya mesti punya mobil mewah. Saya nggak tahu saudara prioritasnya apa. Ada juga kesehatan. Saya sekarang jaga makan, jaga minum. Itu termasuk prioritas saya, kesehatan. Perlu. Mau umur panjang, kesehatan jaga. Nah, kita sebagai orang percaya, prioritas kita itu apa?
Kita semua orang percaya, Pak, percaya sama Tuhan semuanya. Prioritas kita adalah apa? Keselamatan. Keselamatan. Kita dipanggil Tuhan nggak tahu kapan. Saya juga dipanggil Tuhan nggak tahu kapan. Cuman saya merasakan, bisa ulang tahun lagi. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Maaf saya nggak bisa bikin PowerPoint. Gamtek, saya itu orang gamtek. Jadi maaf. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Bisa ditampilkan enggak? Ya. Kita sabar menunggu, sabar menanti. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kita dari kecil, saya nggak tahu saudara dari kecil apa dari kapan menjadi orang Kristen, tapi inilah kita harus mengerti Alkitab itu harus kita mengerti. Saya dulu waktu saya menikah, saya dikasih Alkitab dari gereja. Tapi nggak pernah baca. Sampai tahun 86. Saya menikah tahun berapa? Tahun 70. 86 bertobat, 16 tahun Alkitab saya itu nggak pernah saya baca. Bulukan, banyak abu. Masih ada Alkitabnya, masih ada. Malu saya ngeliatnya. Tapi sejak 86 saya bertobat. Saya baca. Tiap hari saya baca. Ngerti gak ngerti, pokoknya baca. Nah, waktu saya bertobat itu, saudara, karena apa? Karena ibu saya itu sakit, bengkak, saya katakan bengkak, dari kepala tuh sampai kaki, nggak bisa jalan. Jadi kalau mau ke kamar mandi, saya harus gotong. Kadang saya berdua dengan istri saya gotong. Akhirnya mama itu masuk ke rumah sakit. Rumah sakit datang kakak saya dokter di Belanda, dia tinggal di Belanda. Datang, lihat mama, dia bilang begini sama papa, Pak, pakai bahasa Belanda, Pak, kelihatannya mami ini nggak kuat. Paling 3 hari lagi. 3 hari. Nah, dalam 3 hari itu, datanglah seorang bapak rohani. Itu baru saya, waktu itu belum saya kenal. Ada seseorang datang, bapak datang berdoa. Dia berdoa buat mama saya. Saya doa aja juga nggak ngerti waktu itu. Dia doa. Yang datang lagi siapa? Keponakan saya pada datang, saudara saya datang. Mereka doa. Saya nggak pernah doa, jujur nggak pernah doa, nggak ngerti. Nah, apa yang terjadi? Kakak saya bilang 3 hari. Ternyata ada teman kakak saya yang kerja di rumah sakit itu, dia yang obatin.
Obatnya apa? Gak ada obat yang dimakan, gak ada yang disuntik juga gak ada. Cuman pakai kateter. Saudara tahu kateter, tahu dah, yang kebanyakan tahu kateter. Itu dimasukin ke kandung kencingnya. Dalam 1 hari itu keluar 3 liter. Hari kedua keluar lagi 3 liter. Hari ketiga pulang ke rumah saya. Dia pulang. Ibu saya bisa pulang. Ibu saya sejak itu baik, malah bisa ke Belanda, masih bisa ke Belanda. Karena kakak saya sama adik saya itu tinggal di Belanda. Nah, disitulah saya bertobat. Saya katakan, Tuhan ampun, Tuhan ampun. Jadi firman ini kita harus baca. Kita mengerti. Baru saya mengerti. Oh begini. Jadi orang Kristen ini harus begini. Baca. Apalagi sekarang. Ditambah lagi dengan penyembahan. Ya. Saudara punya masalah. Kok susah. Nyembah aja nyembah. Nggak bisa nyembah. YouTube banyak sekarang. Ya nggak. Saya tiap hari saya dengerin YouTube. Khotbahnya saya nggak dengerin. Hanya pujian, saya menyembah itu aja. Firman ini mengatakan apa? Memberi hikmat. Apa sih hikmat itu? Nah ini. Kalau kita baca, kita dikasih hikmat. Hikmat itu adalah sesuatu yang kita kenal dari kitab suci, Alkitab, ya. Nah, Alkitab itu memberi hikmat kepada orang-orang yang mengenal, orang-orang yang baca. Kita harus baca tiap hari. Saudara ngerti nggak ngerti, pokoknya baca. Dan Tuhan melihat kita, kalau kita baca, Dia pasti akan memberi hikmat. Kita perlu hikmat. Tadi aja saya datang ke sini, saya udah bingung. Salah jalan. Mesti belok ke kiri, kalau luar tol mesti belok ke kiri. Saya yang ke kanan, muter lagi jauh. Tapi saya berdoa, Tuhan, dulu saya tahu, akhirnya nyampe juga kemarin. Jadi itulah, saudara yang dikasih Tuhan, kita saat-saat sekarang ini, kita harus banyak sekali membaca. Ya. Kalau nggak membaca, sayang, banyak waktu yang kita buang. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab itu, Alkitab bisa menegur kita semua. Kalau kita ditegur sama orang, kira-kira enak nggak? Kira-kira enak nggak ditegur sama orang? Gak enak. Tapi kalau Alkitab yang menegur kita lakukan nggak? Nah inilah, kita gunanya itu untuk membaca Alkitab begitu. Banyak sekali. Saya banyak berubah. Ya. Oleh karena itu, ayo mari saudara yang dikasih Tuhan. Kita banyak belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu
memberikan kita kekuatan, hikmat, percaya. Saudara percaya nggak Alkitab? Yang percaya? Jadi yang pertama itu adalah keselamatan. Itu merupakan prioritas kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya kejujuran. Apapun yang kita kerjakan bagi Tuhan, kita harus jujur. Jangan bohong. Jadi dengan membaca firman Tuhan, kita tuh berubah, hidup kita tuh berubah. Ya. Nah, kita lihat Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Semua saya rasa pasti hafal dengan firman ini. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya melalui Yesus. Nggak bisa orang lain. Ada orang nggak yang berani jamin, ikut saya, kamu selamat? Nggak ada. Cuman Yesus. Hanya Yesus. Saya katakan hanya Yesus. Nggak ada nama lain. Nah, kalau keselamatan itu dikasih secara gratis, ini gratis loh, nggak pakai bayar, nggak pakai apa-apa. Cuman kita percaya, kita terima keselamatan secara gratis. Dan yang jadi pertanyaan, apakah keselamatan ini bisa hilang? Bisa nggak keselamatan ini hilang? Bisa. Keselamatan ini bisa hilang. Nah, jangan percaya kepada orang-orang, sekarang banyak loh yang bilang, sekali selamat tetap selamat. Enggak, bohong, itu bohong. Enggak ada, enggak bisa, ya. Ada lagi yang bilang, ya itu yang sekali selamat tuh, itu kan ajaran hyper grace. Ada lagi yang bilang, enggak ada neraka. Waduh. Orang bilang, kok kejem benar Tuhan bikin neraka. Neraka tetap ada. Bagi orang-orang yang nggak percaya. Nah, oleh karena itu, ayo, biarlah kita semakin hari semakin percaya sama Tuhan. Itulah gunanya kita membaca firman Tuhan. Siapa yang baca tiap hari? Wih, banyak juga, puji Tuhan. Yang belum baca, ya. Alkitab gampang sekarang, di HP bisa, di buku bisa, ya. Nah, kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, kita lihat tahu, untuk mengajar. Mengajar siapa? Mengajar kita. Kita yang diajar. Untuk menyatakan kesalahan. Kalau kita salah, ya enggak. Nyatakan firman Tuhan. Untuk memperbaiki kelakuan. Ya enggak. Kelakuan kita yang jelek. Ya. Banyak penjahat yang bertobat.
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah inilah gunanya. Kita dididik sama Tuhan. Ya, kalau kita didik orang bisa marah, bisa berantem. Tapi kalau Tuhan yang didik, itu beda. Ya, kita mengerti. Ya. Saya pernah sekali satu waktu agak kesal juga sama seorang hamba Tuhan, saya nggak usah sebut namanya. Gembala saya tahu persis dia tahu, tapi dia diam aja. Pada waktu di MDPJ, itu kan ada perjamuan kudus. Pas sebelum perjamuan kudus, gembala saya WA saya, Pak Jerry minta ampun. Saya datangin, saya bilang maaf saya minta ampun atas kesalahan saya. Padahal gembala itu nggak tahu, dia nggak mengerti kali, nggak mengerti. Kenapa saya minta ampun? Ya pokoknya saya minta ampun aja. Kenapa Pak Jari? Ya pokoknya saya minta ampun atas kesalahan saya. Sejak itu hati saya lega. Makanya firman Tuhan ini harus kita belajar. Ya. Saudara mengerti cuma hari ini cuma mengerti 1%, nggak apa-apa, 1%. Besok baca lagi, besok mengerti lagi 1%, nggak apa-apa. Kemarin 1, sekarang 1 jadi 2%. Lama-lama banyak yang kita mengerti. Baca. Jadi yang bisa merubah kita hanya Roh Kudus. Hanya firman Tuhan. Orang nggak bisa. Ya. Nah, tadi yang pertama adalah keselamatan. Prioritas hidup kita itu keselamatan. Yang kedua, yaitu ketaatan. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Ketaatan. Maaf tadi saya lupa kasih ayat-ayatnya. Nah ini ada. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup. Hidup apa? Hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sebuah ketaatan itu nggak gampang. Tapi kalau kita taat, janji firman Tuhan itu berlaku buat kita, buat saudara. Mari kita belajar taat. Seperti tadi saya bilang, gembala saya untuk minta maaf pada hamba Tuhan itu. Taat aja. Kalau kita nggak taat, dikatakan murka Allah tetap ada. Murka Allah tetap ada di atasnya. Makanya kita belajar taat. Taat kepada siapa? Yang pertama taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Taat saja. Yang kedua, taat kepada siapa? Pada gembala. Saudara punya gembala, taat saja. Nah, ditaat susah, saya katakan susah. Apalagi bagi hamba-hamba Tuhan yang, maaf kata, yang berada di mimbar. Yang khotbah, yang main musik, yang jadi WL,
kadang-kadang nggak mengerti prioritas. Di sini enggak, di sini enggak. Tempat lain. Di tempat saya banyak. Contoh, saya kasih contoh. Seorang pemain musik misalnya, bukan di sini di tempat saya. Sekarang di jadwal sudah jadwal sendiri ada di gereja lain, ada di gereja lain. Tiba-tiba gembala setempat berkata, kamu hari itu melayani di tempat sendiri. Nah, apa yang dia lakukan? Saudara, udah dijadwal tempat lain. Sedangkan gembala minta kita di sini. Masing-masing jawab sendiri. Saya mau katakan, saya pernah terjadi hal seperti ini. Saya terjadi itu waktu itu di suatu tempat di Jawa. Sudah 2 bulan, kalau nggak salah 2 bulan sebelumnya saya diminta dengan tim. Waktu itu saya punya tim PPW. Minta, saya berkata oke. Tapi pada hari H-nya, pada hari kedekatan keberangkatan saya, tiba-tiba gembala saya berkata, Pak Jerry, sebetulnya saya korban di tempat tapi nggak bisa. Pak Jerry ya, korban di sini. Saya ada tempat yang saya harus pergi ke sana. Saudara mau bilang apa? Pergi ke sana atau taat sama gembala? Saya telepon, saya katakan, Pak maaf Pak. Gereja memerlukan saya. Lain kali aja. Hati merasa nggak enak. Waduh, udah dijadwal. Tapi saya lakukan itu. Saya belajar sebuah ketaatan. Ketaatan itu nggak gampang. Ya. Oleh karena itu, ayo, mari, saudara yang dikasih Tuhan. Kita belajar ketaatan itu, nggak gampang, sangat-sangat nggak gampang. Ya. Nah, sama juga ini, hilang juga yang ini. Kenapa bisa hilang? Saya juga nggak tahu. Sebentar. Oleh karena itu, mari. Di dalam pelayanan itu, kita jangan mencari popularitas. Jangan mencari kedudukan. Ya. Saya paling nggak mau cari popularitas. Makanya saya selalu ada di belakang, ngumpet. Apalagi popularitas. Sekarang banyak sekali orang cari popularitas. Saudara lihat aja ditutup. YouTube banyak. Ya. Pendeta juga banyak di situ. Yang bicaranya begini, bicaranya begitu. Oleh karena itu mari kita belajar firman Tuhan ini dengan benar. Sangat-sangat benar. Contoh sebuah ketaatan, contoh. Itu adalah Yesus. Kita lihat Yesus. Sangat taat. Dia bilang sama Bapa. Bapaknya ngutus untuk keselamatan datang dari surga ke dunia. Apa yang diterima oleh Yesus?
Kita lihat, dipukul, dia diam. Ya enggak? Dipukul itu, aduh, kasihan. Kalau ngeliat filmnya kasihan. Dan dimaki, dicaci. Saya naki aja. Tapi dia diam. Itu merupakan sebuah ketaatan. Makanya ayo kita belajar ketaatan. Saya juga belajar ketaatan. Nah, Yohanes 14 ayat yang ke-21. Sampai jam berapa saya khotbah ini, Pak? Setengah 1, bukan setengah 2, Pak. Kalau setengah 2 saya terlambat sebentar lagi, habis ini dari sini saya ke airport. Ya itulah kebahagiaan saya. Saya diajak ke Bali, habis ini saya langsung ke Bali. Saya sangat bahagia. Ya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, jadi kita pegang perintahnya Tuhan, pegang aja. Pegang. Udah gitu kita lakukan. Bisa nggak kita lakukan itu? Nggak gampang ya. Nggak gampang. Kita jadi orang Kristen itu nggak gampang. Baca melakukannya, baca melakukannya. Saudara yang dikasih Tuhan. Itulah. Kalau kita pegang perintahnya dan melakukannya, berarti kita sudah mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga akan mengasihi kita. Makanya saya bisa umur panjang, saya percaya Tuhan itu mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, saya percaya Tuhan juga mengasihi jemaat home ya, jemaat home. Pasti dikasih. Ya enggak? Nah, oleh karena itu saya senang sekali kalau udah tiba hari Senin. Kadang-kadang hari Senin itu yang membuat saya susah. Tapi saya harus lakukan. Kenapa? Saya juga ikut doa, terima kasih buat Gembala setempat, Ibu Gembala, jemaat, Pak Wisnu, terima kasih. Boleh ikut doa. Ya. Kadang-kadang saya capek sekali, hari Minggu itu capek. Jadi Senin itu tidurnya kepulasan, kadang-kadang nggak ada. Kalau udah nggak ada saya rasanya dosa. Aduh. Makanya selalu saya usahakan, ayo jemaat home bangkit, ayo. Anak-anak muda ini ayo bangkit. Ayo. Jangan diem aja, bangkit. Ikut doa. Ya. Doakan gerejamu. Saya waktu ikut Pagem Factory itu enak. Saya hanya wakil, yang ngurus semua beliau. Kalau ada apa-apa baru saya turun tangan. Tapi beliau dipanggil Tuhan. Umurnya masih muda. Masih 30-an, 36 berapa ya? 36 kalau nggak salah. Panggil pulang. Saya mulai bingung. Siapa yang gantiin? Ternyata ibu, istrinya Pak Fetri. Wah, saya agak lega. Tapi nggak lama. 1,5 tahun
1,5 tahun kalau nggak salah. Dipanggil lagi, waduh, siapa yang jadi gembala? Saya disuruh jadi gembala, saya nggak mau. Saya bilang nggak kuat saya jadi gembala. Tapi akhirnya saya jadi pejabat, karena wakil jadi pejabat. Pejabat 1,5 tahun barangkali ya. Waduh, saudara tahu? Kenapa kedinginan? Kalau kedinginan pindah aja nggak apa-apa. Waktu saya jadi pejabat gembala, apa ya namanya pejabat gembala? Apa? Saya nggak tahu. Sementara. Tiba-tiba kami pun dikumpulin gabung sama CK4. Berjalan biasa, terus satu waktu, ayo semua bergerak kembali, onsite. Waduh, saya bingung. Ya enggak, saya bingung, benar-benar saya bingung. Tapi itu perintah. Saya ikutin. Kita buka di mana? Kami buka di Pondok Indah. Semua kita hubungin. Saudara harus tahu yang datang berapa? Totalnya cuma 20. 20. Aduh, saya sedih juga. 20. Tuhan kok 20? Yang tadi 180 Tuhan jadi 20. Aduh, saya pusing. Tapi gak putus asa. Taat aja. Taat. Doa. Tiba-tiba gembala CK berkata, pindah dari situ pindah. Kemana? Ke Citos. Citos lagi. Citos mahal. Tapi berkat Tuhan itu luar biasa. Berkat Tuhan. Kita bisa Citos sampai hari ini. Tuhan itu luar biasa. Di situ pun kita mulai merangkak. Tapi puji Tuhan baru kemarin kami hitung ada 70 termasuk anak-anak. Ayo, Palem bangkit, ayo. Ya, jangan merasa susah. Ini gereja milik kalian. Bukan miliknya Pak Im. Bukan miliknya Ibu Helen. Tidak. Kalian juga memiliki. Saya percaya kalau semua bersatu, terus berdoa. Tuhan akan tambahkan. Katanya hari ini terakhir di sini. Puji Tuhan. Mulai di tempat yang baru, lebih giat lagi. Pasti. Kalau VOT bisa, home juga bisa, pasti bisa. Karena Allahnya sama. Ya enggak? Tuhan berkati VOT, saya di VOT. Tuhan juga berkati di sini. Saudara enggak usah takut. Ayo, maju terus bersama Tuhan. Pasti kita menang. Makanya saya suka berdoa pagi hari. Waduh, luar biasa. Ya. Nah, jadi yang prioritas pertama dalam hidup kita, yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah ketaatan, yang terakhir adalah ketekunan.
Kita harus tekun. Ya. Jangan nggak tekun. Tekun itu berarti apa? Meskipun dalam keadaan sulit. Tadi saya jalan aja kemari, bingung biasa jalan situ, tutup. Ya. Muter lagi, tutup lagi. Jalan. Tapi ada jalan sedikit saya bisa. Akhirnya nyampe juga di sini. Ya. Ayo, tekun, semuanya tekun. Saya percaya kalau kita tekun itu, Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita semuanya. Saya aja masih di MDPJ. Saya jalan ke MDPJ. Ya. Saya ingat apa yang dikatakan oleh almarhum Pagem. Kalau kita belum gempor, kalau udah gempor baru jangan melayani. Kalau belum gempor masih bisa jalan. Jalan. Saya jalan susah, tapi saya masih tetap saya hadir. MDPJ saya hadir. Asusah Street Prayer saya hadir. Meskipun nggak ada jadwal, tetap saya hadir. Ayo lakukan. Semua lakukan. Belajar lakukan. Itu adalah prioritas buat kita. Kalau kita bisa melakukan dengan tekun. Tanpa tedeng-tedeng. Ayo tekun. Sehingga kita dapat mencapai, kalau kita tekun, kita dapat mencapai tujuan apa yang Tuhan mau. Sekarang Tuhan maunya apa? Kenapa kita bergereja begini? Ya. Tuhan tuh maunya saudara semua bisa memenangkan jiwa. Ya. Ini Tuhan ini gak lama lagi datang. Saudara percaya nggak? Cuman waktunya nggak tahu. Pokoknya saudara dekat datang. Makanya, ayo doakan orang-orang yang belum percaya. Misalnya driver kita, misalnya ART kita, ya doakan tiap hari. Kadang-kadang memang doa tuh berasa bosan ya. Tapi jangan, ayo tekun kita doakan. Ya. Saya percaya kalau jemaat home ini semuanya berdoa dengan tekun, pasti Tuhan akan pakai gereja ini lebih lagi. Jiwa-jiwa datang sendiri. Saudara nggak usah takut dengan orang-orang, dengan gereja-gereja yang ada di sekitar saudara. Nggak usah takut, ya nggak. Biarin aja. Tuhannya sama kok. Kalau Tuhan bisa berkatin gereja itu, kenapa Tuhan nggak bisa berkatin gereja ini? Bisa, semua bisa. Yang penting kita tekun. Kita setia sama Tuhan. Saya percaya hal itu terjadi. Pasti terjadi. Kami aja VOT bisa terus berkembang. Ya. Terus ayo, jangan putus asa. Ya. Orang yang putus asa itu nggak akan maju. Tapi orang yang semangat. Ayo. Contoh ada teman saya itu di belakang. Wah. Berkembang. Piara burung bisa berkembang. Ya. Saya mau kemari aja ditelepon. Om jangan lupa burungnya om. Ya. Semangat itu semangatnya luar biasa. Ya. Tadi saya tanya Pak Wisnu mau? Burung mau? Ya nanti saya cari yang terbaik.
Kalau wakil gembala saya kasih sembarangan malu saya. Ya. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, ayo saudara berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ayo berikan yang terbaik buat Tuhan. Apa sih yang mesti dipikirin? Benar, saya ini 18 tahun, umur saya 18 loh. 81. Ada yang protes. Saya doa terus benar. Ya, semangat, hidup saya semangat. Siapa? Saya pelihara burung, saya pelihara anggrek, ya enggak. Anggrek saya mati, saya beli lagi. Mati, saya beli lagi. Saya pengen berhasil kok. Saya orang yang paling ingin berhasil. Jangan putus asa. Ya, saya percaya jemaat Home ini jemaat yang militan. Amin. Harus militan. Ya enggak. Jangan datang gereja, duduk, pulang. Jangan. Bergerak. Kita semua bergerak. Ya. Saya sampai hari ini juga bergerak. Meskipun saya nggak bisa ikut anak-anak muda, tapi doa saya buat anak-anak muda. Ya. Yang tua-tua doa, yang muda bergerak, ayo bantu. Jangan kalah. Ya. Jangan kalah. Maju terus. Ya. Jadi itulah prioritas hidup kita. Yang pertama adalah keselamatan. Yang kedua apa? Ketiga, ketekunan. Mari kita bangkit berdiri. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi kita berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berhenti sampai sini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan bekerja lebih luas, sebebas-bebasnya. Berkati Tuhan jemaat Home ini Tuhan. Urapi. Hiaralaba yalaba yalaba. Kuralaba sanaralaba laba. Saya mau berdoa buat mereka yang sakit. Adakah yang sakit? Syaralaba sanaralaba yalaba. Bapak Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Jamah. Sikaralaba yalaba yalaba yalaba. Kuasa-Mu masih tetap berlaku Tuhan. Tangan-Mu Tuhan sanggup menjamahnya Tuhan. Apapun yang diderita, sakit penyakit, angkat.
Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya ralaba ya laba ya laba. Kuralaba ya laba. Yang bekerja, adakah yang bekerja? Ya ralaba sandarallah. Kau lihat Bapak, tangan-tangan yang terangkat. Mereka yang bekerja Tuhan. Bapak, sudah waktunya Tuhan, Engkau berkati mereka yang bekerja Tuhan. Perluas pekerjaannya, perluas Tuhan, perluas Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ya ralaba sandaralaba ya laba. Berkati hamba-hambamu Tuhan, berkati. Berkati sikaralaba ya laba ya laba ya laba. Dan hamba berdoa juga buat anak-anak muda di sini. Berkati anak-anak muda Tuhan, berkati semuanya, berkati Tuhan. Hamba-hambamu yang melayani Tuhan, berkati. Berkati Tuhan. Hamba percaya gereja-Mu GB Home ini akan terus berkembang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satukanlah mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Sungguh besar kasih-Mu atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kau yang senantiasa melawat, menyertai setiap kehidupan kami. Kau memberikan kesehatan dan kekuatan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami bisa ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini kami bersama-sama mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Jerry Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dan pakai dengan luar biasa Tuhan. Hikmat marifat-Mu senantiasa menyertai ya Tuhan setiap langkah hidupnya Tuhan. Biarkan Engkau yang senantiasa tuntun dan sertai. Jadikan hamba-Mu ini berkat dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarganya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Engkau curahkan rahmat-Mu, Engkau curahkan kasih-Mu atas Indonesia ini ya Tuhan. Biarkan Indonesia mengalami pemulihan, Indonesia mengalami lawatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami terus perkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami mengucap syukur Tuhan ada di bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Engkau terus menjagai bangsa ini ya Tuhan. Hidup rukun, hidup takut akan Tuhan Engkau curahkan atas bangsa kami Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau berkati juga presiden kami, wakil presiden dan jajaran-jajaran di bawahnya. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan. Roh takut akan Tuhan juga menyertai setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Kesatuan hati juga ada dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini Tuhan untuk semakin hari semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Semakin hari bangsa ini Tuhan akan hidup dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami menyerahkan juga gembala pembina kami Bapak Pendeta Insinyur Niko beserta para wakilnya Tuhan, para gembala rayon, gembala CK Tuhan, bahkan beserta gembala Kul. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu, perlindungan juga yang sempurna atas setiap kehidupan mereka semua. Demikian juga kami berdoa Tuhan, gembala CK 4 buat Pak Wiliar Kau untuk beserta gembala-gembala yang ada di bawahnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, dan juga berikan kesatuan hati Tuhan, supaya kami sama-sama bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan, sehingga CK 4 ini akan mengalami Tuhan pelipat gandaan untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. CK 4 ini akan mengalami Tuhan kemajuan Tuhan untuk terus melayani Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu. Demikian juga kami berdoa buat hamba-Mu di tempat ini Tuhan, gembala kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Immanuel Setopo beserta Ibu Helen serta anaknya Andi dan Debbie Tuhan, serta cucunya Abigail. Kami percaya Engkau telah melawat kehidupan keluarga gembala kami. Kami berdoa buat kesehatan, kekuatan Kau limpahkan atas kehidupan gembala kami dan keluarganya ya Tuhan. Perlindungan yang sempurna menyertai kehidupan gembala kami. Bahkan dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, Engkau juga tuntun dan sertai, dan akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih
kasih ya Tuhan, kami berdoa buat wakil gembala di tempat ini Tuhan, Bapak Wisnu Tuhan, beserta Ibu Susi serta anaknya Adit. Kami serahkan mereka di dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Engkau juga sertai setiap usaha pekerjaannya Tuhan, jadikan berhasil dan beruntung. Berikan juga kekuatan, kesehatan, kesetiaan lebih lagi untuk melayani Engkau ya Tuhan, dan jadikan berkat Tuhan dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau bangkitkan generasi Yeremia di tempat ini Tuhan. Engkau terus Tuhan berikan generasi-generasi Yeremia yang baru, generasi-generasi Yeremia yang takut akan Tuhan, generasi-generasi Yeremia yang militan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai generasi anak-anak muda-Mu ini untuk memberitakan Injil-Mu sampai ke ujung-ujung bumi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami saat ini juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang onsite ya Tuhan. Engkau telah menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan, Engkau memulihkan setiap keadaan mereka ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan Engkau menghibur setiap kehidupan kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan sebentar lagi kami mau berpisah satu dengan yang lainnya. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, Dan kiranya ya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami selesai ibadah pada siang hari ini Tuhan. Sempurnakan ibadah kami Tuhan dengan menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, mari arahkan hati kita pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Malah kita terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita. Penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama katakan amin. Pada selesai, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.